Jadi saya kemarin clear, saya dipanggil ke, harus ngomong nggak ya? Nggak usah lah. Nggak apa-apa, ngomong aja, bos. Bosman ngomong dikit, nggak apa-apa. Dipanggil ke istana gitu ya. Betul. Saya dipanggil ke istana dan saya minta apa yang terjadi. Kalau memang minta saya bantu, saya minta buka-bukaan dan mereka membuka. Saya bilang sebagai seorang strangers, bukan struktural, dibuka begini saya merasa terhormat karena mereka menganggap ekonomi saat ini kusut, demikian kusutnya, bagaimana solusinya. Dan menurut saya presentasi saya yang tadinya diminta cuma 30 menit menjadi hampir 3 jam karena ada 20 dokter yang mengelilingi saya di Menseskap dan staf sus presiden tersebut. Benar-benar akhirnya suasananya cair dan konsep kita bisa diterima, di mana kalau konsep kita diterima maka 2021 harusnya kita menyalip di tikungan gitu ya. Konsep diterima ini bukan berarti saya yang menjalankan, tapi konsep ini diterima oleh mereka. Jadi konsepnya begini, mereka bertanya seperti tadi Mas, gimana ekonomi Indonesia? Saya bilang ekonomi Indonesia karena 70% ada unsur impornya, di mana negara sekarang banyak melakukan deglobalisasi. Deglobalisasi artinya day on for day on, jadi negara untuk negaranya sendiri, ekspor berkurang, impor berkurang. Negara-negara Singapura kenapa turun 40% karena sumber dayanya mereka nggak punya, mereka bergantung pada ekspor dan bergantung pada impor karena hub country, dan Indonesia juga 70% merupakan bahannya ada unsur impornya. Sementara negara-negara sekarang banyak sekali yang tidak bisa mengekspor. Misalnya gini, mobil itu anggap Innova itu ada 6.000 item. Satu aja nggak ada murnya, Innovanya nggak bisa produksi. Gitu. Misalnya dari Rumania dia blok aja satu, koplingnya kita nggak ada remnya, udah satu udah nggak bisa jalan itu. Jadi saat ini semua kita tahu bahwa tahun depan ini mobil aja bisa nggak produksi itu karena ada beberapa part yang tidak datang. Jadi kusut sekali gara-gara deglobalisasi. Saya mau mengingatkan kepada pemerintah, saya ingat saya ada sahabat saya, usianya 15 tahun lebih tua, saya manggilnya Kak Cama, beliau adalah seorang wanita. 7 tahun yang lalu Kak Cama ini divonis di otaknya ada blocking, tapi bukan darah. Jadi otak manusia tuh kalau menerima sensor dia menyambungkan gitu. Jadi kalau dia lagi ada ide, lagi mau mikir, ininya informasi nggak ada, palanya sakitnya bukan main karena blocking tadi. Dia minum painkiller yang paling mahal dan yang paling powerful aja pingsan gitu. Jadi nah, ke Singapura, ke Penang, sampai ke China, dikatakan semua kalau dioperasi otaknya, chance-nya hanya 30%, alias 70% chance-nya dia untuk menjadi idiot, gitu. Sehingga dia panik sekali, dia bingung, obatnya nggak ada. Nah, dia mereview, rupanya peristiwa itu selalu terjadi jam 9 malam ke atas. Apa yang dia lakukan adalah setiap jam 8 malam dia nyiapin canting, dia nyiapin kain, dia ngebatik gitu ya, ngebatik bisa sampai subuh, bisa sampai jam 3 pagi gitu dan lain sebagainya. 2 tahun kemudian dia merasa heran karena otaknya pusingnya kok nggak terlalu pusing. Kalau dia pusing dia minum, atau sakit kepala dia minum Panadol, udah hilang gitu ya. Kemudian dia cek ke rumah sakit Pertamina, dia cek ke Singapura, ternyata Allah itu ajaib. Jadi otak yang ngeblok itu timbul saraf baru, melewati yang lama gitu ya. Jadi dia akhirnya meneruskan membatik itu sampai setahun kemudian. Begitu tumbuh sarafnya makin bagus, dokter melakukan operasi dan alhamdulillah sekarang sudah selesai masalahnya. Itu adalah 4 tahun yang lalu. Saya kalau cerita sama dia udah umurnya berapa sekarang? Udah 15 tahun di atas saya. Nah, yang saya ceritakan ke negara adalah gini, kalau ini ekonominya kusut, maka kita harus buat jalur baru gitu ya. Nah, jalur baru yang dibuat adalah kita menggunakan e-rupiah seperti halnya e-renminbi yang dilakukan oleh China sekarang. Dan prinsip itu langsung mengagetkan negara karena dia bilang, ini Bosman, kami kemarin menonton video Anda, itu kayak, ini Pak Menteri nih yang ngomong, kayak
dapat geledek di siang hari bolong atau gleder kayak gitu, kita masih ngomong redenominasi, ngomongin begini, toto dia kasih ide rupiah jeger yang nggak ada biayanya, yang infrastrukturnya udah siap. Dan kalau infrastrukturnya siap ini kan langsung jalan ekonominya gitu. Tapi menyiapkan ini mungkin 6 bulan. Jadi kalau 2021 Januari kita sangat optimis ini udah dijalanin, rupiah sudah dijalanin. Tapi kalau tadi teman kita, sahabat kita bertanya gimana kalau sampai akhir tahun masih agak slow down gitu ya. Nah, jadi bagi saya, teman-teman yang ada hubungannya dengan asuransi jiwa, karena awareness-nya itu sekarang, dan mumpung mereka masih ada fears dari corona, momennya adalah sekarang, menurut saya ya. Sekarang ini ada jualan asuransinya. Pada saat nanti ke depan, jualannya bukan asuransi jiwa lagi, udah dikemas lagi dengan strategi yang lain. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dapat masukan. Oke. Luar biasa. Bosman, mungkin sedikit kasih pandangan tentang apa saham yang cocok kira-kira atau instrumen fund yang kita perlu agent atau leader nih kita ya untuk bisa masuk gitu loh. Kira-kira supaya advice klien kasih pandangan tentang fund-fund yang bakal tumbuh cepat gitu loh. Apa ya Bosman? Digital, selesai. Digital ya. Kalau ada digital company, e-money yang berhubungan dengan yang paperless dan lain sebagainya, sikat, itu tren ke depan. Oke. Mungkin teman yang lain mau tanya juga ya, Bosman. Siap. Saya kasih kesempatan ke yang lain, kembali ke Pak Awari. Silakan Pak. Sorry. Di Prudential ini Pak Mardigu kita juga kadang-kadang memang sebagai konsultan keuangan, nganjurin ke nasabah kalau mau investasi, kan ada banyak fund. Memang benar tadi Pak Mardigu bilang semua bisnis yang lini, yang istilahnya yang lagi oke sekarang itu yang ada hubungannya kan digital ya. Dan Prudential juga alhamdulillah sekarang lagi digital juga Pak. Lagi. Oh gitu ya? Menarik. Ya. Menarik, dan saya pikir satu-satunya perusahaan menurut saya ya asuransi yang kita juga udah siap dengan perusahaannya ini. Baik, thank you. Ini ada dari Makassar. Ya, saya ambil yang kota-kota Jakarta, jauh loncat-loncat kita ke timur kita. Pak Subhan, Subhan silakan Pak Subhan. Siap. Pak Subhan silakan. Assalamualaikum Pak Mardigu. Waalaikumsalam. Ya, salam dari Makassar Pak. Siap. Semoga maksudnya nanti pasukan digitalnya Pak Mardigu bisa besar di Makassar juga nih. Oh, bentar lagi. Bulan depan kita bangun di Makassar. Nanti kita cerita khusus tuh. Mantap. Ya Pak. Pak, jadi gini, saya salah satu maksudnya penggemarnya Pak Mardigu dan sempat beli CD-nya yang S-Kaya, software kaya lah, seperti itu Pak. Ya. Saya tertarik dengan dengan salah satu dari videonya Bapak itu subliminal programming, di mana Pak Mardigu kan cerita bagaimana naik turun bisnisnya, terus tiba-tiba jatuh, banyak hutang apa semua seperti itu sih. Sampai satu training yang berkaitan dengan subliminal programming. Dan sepertinya bagaimana kita menerapkan subliminal programming ini di asuransi Pak Mardigu. Mohon pencerahannya Pak Mardigu. Jadi mendadak ada pertanyaan aplikasi psikologi ini gitu ya. Baik, kalau berkenan saya menceritakan sedikit, sangat simpel sekali. Jadi gini, otak manusia itu kalau mendapatkan ilham, mendapatkan ide atau mendapatkan wahyu gitu ya, kalau itu adalah nabi gitu ya, itu gelombang tertentu. Gelombangnya adalah di 4, sekian cycle per second. Saya nggak bisa menceritakan. Tapi angka itu sudah terbukti. Nah, itu disebut namanya medan morphogenetic field, gitu ya. Nah, medan morphogenetic field. Jadi, kenapa dulu
orang mencari wangsit ini kalau yang Jawa, dia suka meditasi atau nyari di kuburan gitu ya, atau tempat sepi gitu ya, atau Rasulullah kenapa ke Gua Hiro gitu ya, menyepi gitu. Itu karena gelombang. Jadi manusia tidur itu 3,5 cycle per second. 4 itu udah hampir tidur. Jadi orang kalau rajap-rajap mau tidur gitu ya. 4,1 saya kasih tahu deh gitu. Itu udah gelombang beta itu. Nah, gelombangnya udah di. Nah, misalnya kalau kita di hutan gitu ya, misalnya air tadi gelombangnya 11 kerucuk terus ada bambu kring 7 selisihnya 4. Kalau di kota di Jakarta nggak bisa, baru mau tidur motor lewat dengan 100 kali itu ya brainwave-nya gitu ya, sehingga nggak akan pernah. Jadi kenapa sholat tahajud itu malam? Karena gelombangnya harus di 4,17 cycle per second gitu ya. Ini ada sainsnya. Nah, sayangnya di dunia ini mempertahankan 4,17 itu susah gitu. Sehingga kita teknologi bisa menciptakan dengan menggunakan binaural program. Binaural itu kiri kanannya berbeda, pakai headset, ditahan di 4,17. Nah, video-video tadi isinya adalah cara memprogram pikiran bawah sadar kita agar dengan di level tersebut dia menjadi levelnya level kaya tadi dipasang. Jadi gini, otak manusia semua sama. Yang membedakan otak manusia satu yang lain adalah softwarenya, gitu ya. Nah, software itu harus dipasang dan itu man-made, bukan God given. Ini Khalifah Phil Art itu begitu versi saya nih ya. Nah, jadi kalau kita pengen bahagia itu pasang software bahagia. Pengen rajin olahraga itu ada softwarenya. Kaya ada softwarenya. Kalau tadi idea atau yang 4,17. Nah, kalau kaya itu softwarenya di 4, sekian-sekian. Nah, ini kita nggak sebut karena ini merek dagang ya, gelombangnya ya. Nah, di video tadi kita sengaja pasang di level itu. Sehingga pelajaran-pelajaran itu masuk. Jadi contohnya, orang kalau dapat aha moment itu selalu bersamaan. Contoh, Madame Curie waktu menciptakan dia vaksin ya waktu itu ya, cacar ya dia. Itu hampir bersamaan dengan orang yang sama. Atau gini deh, Thomas Alva Edison yang menciptakan listrik hanya beda 30 menit dari Nikola Tesla. Kalau Nikola Tesla dari Dallas, si Thomas Alva Edison dari New York, cuma beda 30 menit. Jadi Allah itu Rahman Rahim. Kalau dia turunin ilmu itu semua orang nangkep. Semua orang dapat. Nah, itulah gelombang 4, sekian cycle per second atau disebut medan morphogenetic field. Sekali lagi, kalau kita nyari di alam, di zaman 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, kita bisa berkenalan dengan alam. Atau zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Sekarang nggak bisa. Kita mencari gelombang itu susah setengah mati. Jadi untuk mempermudah, teman kita yang di Makassar, saya membuat program, di mana waktu saya di Australia tahun 2001, waktu shit happen dalam kehidupan saya merubah saya setel di situ dan saya pertahankan sampai sekarang. Dan teman-teman kalau mereka yang ingin disetel tadi ya nonton video tadi supaya kepasang. Ini bukan jualan ya, ini hanya mengingatkan bahwa ternyata science rich itu ada. Jadi kaya itu science gitu, dan kaya itu pilihan, dan program itu bisa dipasang sesederhana itu. Ada dua memasangnya, satu dengan repetition, dengan ikutin Pak Hawari punya nasihat, punya pengalaman, diulang-ulang, ketemu bareng, diulang-ulang Anda bisa, atau pakai percepatan menggunakan teknologi, atau kombinasi dua-duanya, gitu. Begitu Pak Hawari, teman-teman, mudah-mudahan menjawab. Ya, benar-benar. Ya, terima kasih Pak Zufan, Makassar. Ya, salam buat teman-teman Makassar ya. Oke, siap. Ya udah masuk ya, sampai ke gelombang ini, memang ujung-ujungnya saya itu Mardigu jadi pernah mengisi waktu mencari pengalaman. Saya coba mengorek-ngorek malam hari. Saya buat buku Pakailah Kacamatamu, Kaya Itu Mudah. Oh siap. keren. Jadi memang gelombang itu memang yang namanya kaya itu pilihan, yang sukses itu juga adalah pilihan dalam hidup kita ya Pak. Baik, rekan-rekan tanpa terasa nih luar biasa, makin panas makin seru ini sekarang.
Saya tetap akan melihat teman-teman untuk ke depan. Tapi untuk pertanyaannya, satu pertanyaan saya Pak Mardigu sebelum saya ke teman-teman. Ini kalau kita kembalikan ke perusahaan kita ini ya, Prudential. Kita ini kan kelas billion leader ini. Kelas billion leader. Billion leader ini adalah yang tadi Amel BJ katakan bahwa kelas yang semua orang harus mencapai katakanlah 1 miliar ya, new business. Nah, kadang-kadang ada sebagian kita itu berpikir, berat sekali kondisi sekarang. Gue memang bukan dari orang yang bisa melakukan ini, atau mungkin gue nggak punya sama seperti dia, gue nggak punya ilmu atau pendidikan nggak seperti dia. Nah, kadang-kadang kita masih ada mental block untuk menjadi orang sukses, orang kaya di Prudential ini. Gimana cara untuk membongkar mental block itu? Oke, terima kasih Pak Hawari. Saya singkat saja. Bahasa Inggrisnya adalah whatever you can imagine is real, gitu ya. Saya ulangi lagi. Yes. Whatever you can imagine is real. Jadi apapun yang Anda bisa bayangkan itu bisa jadi kenyataan, gitu ya. Yes. Nah, jadi kita mau mengingatkan bahwa otak atau pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana reality. Jadi dream big. Jangan halangi mimpi Anda dengan mimpi besar. Dream big, gitu ya. Tapi secara sunatullah, kita juga harus dikenalkan, gitu. Ini contoh. Suatu saya di Australia, kami ditanya, uang 10 juta dolar Australia itu segede apa? Saya yang ditanya pertama, saya jawab, 1 bagasi mobil sedan. Gitu ya. Ya. Terus ada lagi yang bilang 3 koper gitu ya. Macam-macam pertanyaan dan jawabannya macam-macam. Kami waktu itu 110 pesertanya. Tidak dijawab sama instrukturnya. Waktu break jam 12 kebetulan di sebelah kita ada ANZ Bank. Rupanya mereka udah janjian bahwa di jam 12 waktu kita break makan siang, kita akan masuk ke vault atau berangkasnya bank tersebut untuk dilihatkan uang 10 juta Aussie dollar, gitu. Begitu dibuka, hanya segede tas ecolak itu ya, zaman saya sih. Saya kaget, bahasa Jawa saya keluar, mek ngono tok ya, gitu loh. Begitu aha momen itu dapat, itu langsung tervisual kita, gitu. Jadi teman-teman, kalau Anda bilang 1 miliar itu tidak ada, kita datang ke rumahnya Pak Hawari, kita taruh uang 1 miliar, ini loh 1 miliar, nggak ada apa-apa yang kecil kan, gitu kan. Mendadak menjadi kecil. Tadinya tuh gede banget itu angka 10 juta dolar atau 1 miliar. Terus, kayaknya gue nggak mampu, kayaknya gue nggak pantas, dan lain sebagainya. Anda yang melabel diri Anda. Jadi, yang nomor 2 tadi, imagine tadi, karena whatever you can imagine itu reality. Nomor 2 adalah, jangan pernah meng-cancel doa Anda. Jadi misalnya kita tanya, Pak, bisa nggak Anda dapat 1 miliar akhir bulan ini? Maka jawabannya, waduh, gue cuma ibu-ibu, dari mana 1 miliarnya, bener nggak? Kata-kata, aduh, gue cuma emak-emak, itu meng-cancel doa. Ya, gue kan baru mulai di Pro, ngerti nggak? Itu meng-cancel doa. Bisa nggak percaya 1000% bahwa itu datang? Jangan pernah meng-cancel doa. Jadi kalau kita bilang bisa sudah. Jangan mikir dari mana ya, itu meng-cancel. Begitu meng-cancel, Anda harus mimpi lagi, Anda harus ngeset lagi. Gitu. Itu pengalaman saya. Jadi sebenarnya pelajarannya adalah, bisa nggak Anda believe in God 1000% dengan tidak meng-cancel doa. Dengan, aduh kayaknya gue nggak pantas deh, dan lain sebagainya. Jadi itu aja pesan saya. Nomor 1 adalah mimpi besar, 2 jangan meng-cancel doa.